A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadahu wa nasta'inu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang hanya kepada kami memuji, memohon pertolongan dan memohon ampunannya. Kami berlindung kepadanya dari kejian diri, dari kejahatan amalan kami. Yang mana pada hari ini di kesempatan ini, di pertemuan ke-7 ini, insya Allah saya akan coba menjelaskan, mudah-mudahan kita diberi kemudahan untuk memahami apa yang saya jelaskan di materi pertemuan ke-7 ini. Dan tak lupa shalawat teriring salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beserta keluarga, sahabat, pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua kelak mendapat syafaatnya. Baik, di materi perancang basis data ini saya akan membahas tentang implementasi relasi multi entitas, implementasi relasi ganda, implementasi spesialisasi, implementasi generalisasi, dan implementasi agregasi. Oke, yang pertama kita akan coba membahas tentang spesialisasi. Nah, spesialisasi ini merupakan proses dekomposisi pengkelompokan sebuah himpunan entitas yang melahirkan himpunan entitas baru yang dilakukan secara top down. Nah, proses perancangan top down membuat subgrup dari entitas sehingga menjadi berbeda dengan entitas yang lain. Selanjutnya, hasil dari subgrouping adalah entitas tingkat rendah di mana salah satu atribut sebagai relasi dengan entitas di atasnya. Digambarkan dengan segitiga dan diberi label ISA, MIS, pelanggan. Misal pelanggan di sini is manusia ya, jadi dilambangkan dengan segitiga ya. Ini contohnya ya, is A ya, atau misalkan di sini dosen tetap ya, di sini ada dosen, di sini dibagi ya, sebenarnya ada dosen tetap dan dosen tidak tetap ya. Atribut dosen tentu nama dosen, alamat dosen ya. Dosen tetap tentu ada ning atau niden ya, ada pangkat. Dosen tidak tetap nama kantor, alamat kantor. Jadi top down ya. Nah, ini untuk spesialisasi. Bisa juga dicontohkan di sini employer ya, customer ya. Jadi person orangnya, ada name, ada street, ada city ya. Customernya ada credit rating, employee-nya ada salary ya. Kemudian di isanya ada officer, ada teller, ada sekretaris ya. Kemudian di sini ada office number untuk atributnya, station number atau hour work ya. Kemudian untuk atribut sekretari ada hour work. Selanjutnya generalisasi, merupakan penyatuan beberapa himpunan entitas menjadi sebuah himpunan entitas baru. Atribut dari masing-masing himpunan entitas disatukan ke dalam himpunan entitas baru. Proses perancangan bottom up menggabungkan beberapa entitas yang punya atribut yang sama menjadi entitas yang lebih tinggi tingkatnya. Nah, spesialisasi dan generalisasi adalah upaya penyederhanaan dan dapat digambarkan dengan IRD ya. Nah, peristiwa spesialisasi dan generalisasi dapat diterapkan bolak-balik. Ini contohnya ya, mahasiswa ya, itu kalau yang bottom up-nya dari mahasiswa D3 ada mahasiswa S1. Nah, kemudian kita bandingkan spesialisasi dan generalisasi. Pada sebuah entitas dapat dilakukan spesialisasi bertingkat tergantung dari kompleksitas entitas tersebut. Misal karyawan tetap vs karyawan tidak tetap dapat dibagi lagi berdasar pekerjaannya, officer versus sekretaris versus teller. Nah, setiap bagian dari karyawan dapat menjadi yang pertama anggota dan karyawan tetap atau karyawan tidak tetap, dan juga anggota dari officer, sekretaris atau teller. Nah, realisasi ISA adalah realisasi superclass atau superclass subclass ya. Nah, batasan perancangan dalam spesialisasi dan generalisasi ya, batasan sebuah entitas dapat menjadi anggota suatu entitas lain yang lebih tinggi tergantung dari keadaan.
Misal semua pelanggan yang berusia di atas 65 tahun, anggota entitas manusia sepuh, Isa manusia ya. Jadi manusia entitas ininya dibagi jadi manusia sepuh ya. Nah, tergantung user. Nah, batasan apakah entitas dimiliki oleh lebih dari satu entitas tingkat rendah dengan sebuah generalisasi. Kemudian ada disjoint. Nah, sebuah entitas dapat dimiliki oleh hanya satu entitas tingkat rendah dalam diagram IR ya. Tulis disjoint setelah segitiga Isa. Kemudian overlapping. Nah, sebuah entitas dapat dimiliki oleh lebih dari satu entitas tingkat rendah. Nah, batasan perancangan dalam spesialisasi generalisasi, batasan kelengkapan dan spesifikasi apakah sebuah entitas merupakan entitas tingkat tinggi atau tidak harus dimiliki oleh satu atau lebih entitas yang lebih rendah dalam relasi generalisasi. Total, sebuah entitas harus dimiliki oleh satu atau lebih entitas tingkat rendah. Nah, partisial sebagian, sebuah entitas tidak harus dimiliki oleh salah satu entitas tingkat rendah. Nah, ini contohnya. Nah, ini contoh agregasi ya. Jadi tadi ada spesialisasi, ada generalisasi, kemudian kita lanjut di agregasi. Nah, agregasi merupakan sebuah relasi yang secara kronologis mensyaratkan telah adanya relasi lain. Contoh saya contohkan di sini ada entitas mahasiswa mempelajari kuliah, ini ada many to many, end to end ya. Nah, atributnya kode kuliah untuk entitas kuliah, nama kuliah. Mahasiswa ada name, nama ya untuk atributnya. Kemudian di sini ya itu ada lagi relasi mengikuti entitas praktikum ya. Name kode orang, kode kuliah ya. Kode RG ya, kode ruang ya. Kemudian ada kode cool, ada nilai. Jadi ada K-nya ya. Yang Anda dibuat garis baris itu adalah K-nya. Nah, sehubungan dengan relasi ternary works on seperti pada contoh di bawah, seandainya kita ingin mengetahui manajer dari seorang karyawan di sebuah cabang. Job ya, di situ ada employer, ada branch ya, cabang, ada manage ya, dia mengatur manager. Jadi dari manager dia mengatur employee dan brand dari button up ya. Nah, agregasi relasi works and manage menyajikan informasi yang tumpang tindih. Nah, setiap relasi manage berhubungan dengan sebuah relasi pada works on. Sementara itu beberapa relasi work on mengikuti tidak berhubungan dengan relasi manage. Kita dapat membuang relasi works on ya. Ya seperti gambar tadi ya. Nah, works on ya. Nah, hilangkan kerangkapan dengan agregasi. Anggap sebuah relasi dan entitas yang berelasi adalah sebuah entitas. Buat relasi dengan entitas lain. Nah, tanpa mengenalkan istilah kerangkapan, diagram tersebut dapat diubah. Seorang karyawan bekerja di sebuah bagian di suatu cabang. Seorang karyawan cabang bagian dapat digabungkan dengan seorang manajer. Nah, ini ya. Ya, job, employee, works on ya, manage, manager. Kemudian implementasi basis data. Membangun basis data fisik yang ditempatkan dalam memori sekunder hard disk dengan bantuan DBMS yang dipilih. Sebuah diagram IR akan dipresentasikan menjadi sebuah basis data fisik. Komponen-komponen diagram IR yang berupa himpunan entitas dan himpunan relasi akan ditransformasikan menjadi tabel-tabel yang merupakan komponen utama pembentuk basis data. Atribut-atribut yang melekat pada masing-masing himpunan entitas dan himpunan relasi akan dinyatakan sebagai field dari tabel-tabel yang sesuai. Nah, transformasi data ke basis data fisik. Ada transformasi umum atau dasar, ada implementasi entitas lemah dan subentitas, ada implementasi relasi tunggal atau unary relation, implementasi multi entitas atau n-ary relation, implementasi relasi ganda ada redundant relation, implementasi spesialisasi dan generalisasi, implementasi agregasi. Nah, transformasi umum atau dasar, setiap himpunan entitas akan diimplementasikan sebagai sebuah tabel field data. Nah, ini contoh ya. Jadi dari entitas mahasiswa itu ada name, nama mahasiswa, alamat. Jadi kita buat sebuah tabel mahasiswa. Jadi entitasnya di tabel mahasiswa. Kemudian ada atributnya kita buatkan field, name, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, tanggal lahir. Kemudian sama juga di tabel bawah kuliah, tabel kuliah, ada K-nya kode kuliah, nama kuliah, SKS dan trimester. Ya. Nah, implementasi one to one ya. Dosen mengepalai satu jurusan. Ya, atribut ada nama dosen, alamat dosen, kemudian ada kode jurusan, ada nama jurusan, atribut untuk jurusan. Jadilah tabel dosen dan tabel jurusan.
Nah, dia kode post field yang ditambahkan dari relasi mengepalai, ya. Ini one to many yang pernah saya jelaskan di pertemuan kelima, ya. Kelima, ya. Oke, implementasi relasi one to n, ya, atau satu ke banyak, ya. Ini dosen satu mengajar banyak mata kuliah, ya. Ini ada yang merelasikan, ada kode dosen, tempat, waktu. Field yang ditambahkan dari relasi mengajar, ya. Ini juga pernah saya jelaskan dengan pegawai mempunyai anak. Implementasi NN, ya, juga sama, mahasiswa mempelajari, banyak mahasiswa banyak mempelajari mata kuliah, ya. Tabel mahasiswa, tabel kuliah, tabel nilai. Nah, implementasi entitas lemah dan subentitas. Jadi mahasiswa memiliki satu orang tua, mahasiswa menyenangi banyak hobi, ya, misalnya sini, ya. Kemudian selanjutnya implementasi subentitas, ya. Dosen, ISA, ada dosen tetap, ada dosen tidak tetap, ada tabel dosen, ada tabel dosen, ada tabel dosen tetap, ada tabel dosen tidak tetap. Ini saya contohkan dengan contoh seperti ini. Nah, implementasi relasi tunggal. Implementasi relasi tunggal dari atau kehimpunan entitas yang sama dalam diagram IR tergantung pada derajat relasinya. Unit relasi tunggal dengan derajat relasi 1 N dapat diimplementasikan melalui penggunaan field K 2 kali tapi untuk fungsi yang berbeda. Jadi setiap atribut itu dari entitas itu ada K, ya, ini 2K. Kemudian untuk contoh relasi tunggal 1N, ya, ini ada dosen mendampingi, ya. Jadi tabel dosen ini dia ada, ya, ada keterangan di sini nama dosen dan nama dos, ya, mendampingi, ya. Kode dosen, nama dos, ya. Implementasi tunggal many end to end, ya. Ini contohnya kuliah prasyarat, ya. Jadi ada tabel kuliah, ada tabel prasyarat kuliah. Kemudian implementasi relasi multi entitas. Kuliah, pengajaran, dosen, ruang, ya. Relasi dosen, kuliah one to many, relasi ruang one to many, relasi dosen ruang many to many. Ya, ini implementasi relasi multi entitas, tabel kuliah, tabel jadwal. Kemudian untuk relasi ganda, ya, ada entitas dosen kuliah. Jadi dia dosen menguasai kuliah, dosen mengajar mata kuliah. Tabel dosen, tabel kuliah, tabel menguasai. Implementasi spesialisasi, ya. Dosen tetap, dosen tidak tetap, dosen, ya, spesialisasi, ya. Tabel dosen tetap, dan tabel dosen tidak tetap. Oke, ya. Saya rasa cukup itu tadi, ya, penjelasan saya secara teori. Kemudian untuk yang kemarin mengulang ini, ya, saya bisa Ctrl R, ya. Kita buka CMD-nya lagi, ya. Untuk yang praktek, yang pastikan aktifkan ini, ya, CD titik, ya, CD titik titik CD. Ya, selesaikan yang kemarin exam, ya. Kemarin kan tabel yang saya contohkan itu SQL menu. Nah, kalau ininya error, ya, pastikan di data di sini, di C, exam kamu, exam kontrolnya itu diaktifin. Terkadang kita matiin, ya, ininya start MySQL sama apa aja kita start, udah running. Oke, bisa kita tutup, kita buka lagi, ini allow access saja, ya. Buka lagi, enter. Nah, ya, kita bisa show data basis, ya, yang kemarin kita buat, ya. Use kemarin kita buat yang apa, yang use keluarga, ya, yang dokter belum kita buat use keluarga,
ya, nanti bisa buat yang dokter, descript atau show table. Ada nggak di keluarga kemarin kalau tidak salah? Ini kalau sudah database-nya sudah ada ya, sudah ada di sini kan, nih keluarga, database keluarga. Kita buka show table. Nah, tabelnya istri dan suami ya, atau kita bisa use kantor ya, anak ya, show. Oke, nah ini ada anak pegawai, select bintang ya. Kemarin yang belum coba main ini ya, yang main itu mainnya belum kita coba ya. Untuk tugas silakan kalian coba yang relasi pasien, code pasien ya, from ini kita coba from anak, titik koma, enter ini, atau select bintang from pegawai. Nah, yang kita belum buat kemarin adalah tabel di pertemuan ke-6 itu adalah tabel dokter, tabel penyakit, dan tabel spesialisasi ya. Nah, itu tolong dibuat ya. Nah, itu latihan untuk salah satu latihan untuk ya. Yang terakhir itu saya harap kalian buat bentuk kayak gini. Itu adalah latihan kita untuk UTS ya. Jadi latihan dulu, nanti itu adalah gambaran kisi-kisi. Jadi dari kita kalian buat ini nanti akan jadi salah satu UTS di mata kuliah perancangan basis data ini. Oke ya. Mungkin itu saja ya yang dapat saya jelaskan di pertemuan ke-7 ini ya, sekaligus juga saya kasih gambaran kisi-kisi untuk UTS kita di minggu depan ya. Saya harap latihan-latihan yang saya berikan walaupun tidak saya wajibkan ya untuk tugas di kumpul, tapi latihan-latihan yang saya berikan di setiap pertemuan itu ada kaitannya dengan ujian tengah semester kita ya. Karena ujian tengah semester kita minggu depan Senin itu saya akan upload soalnya, dan sama durasinya juga hari ya. Saya harap kalian bisa, nanti saya bisa kasih gambaran buat video seperti saya ini, atau kalian bentuk file ya, terserah ya. Yang pasti kalau kalian buat video dan file nilainya plus ya, nilainya lebih baik ya kalau ada file ada video dari awal kalian buat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf ya apabila mudah-mudahan materi yang saya jelaskan ini mudah dimengerti dan mudah dipahami ya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, akhirul kalam, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.